42. Akur. Kalau bukan pesta, lalu kenapa Tuan menyuruhku datang ke tempat spa, berdandan dan memakai gaun seperti ini? Harga gaunnya juga tidak murah. Yis. Nada meringis mengingat harga gaunnya yang cukup untuk biaya hidupnya 1 tahun. Bisa gila aku kalau mengikuti keinginan orang kaya raya seperti mereka. 48 juta buat baju dan make up. Nada protes di dalam hatinya. Kenapa kamu meringis? Radit agak bingung dan menggaruk dagunya yang tidak gatal. Tuan, apa sekarang Anda mulai berbicara lagi denganku? Tanya Nada yang baru menyadari bahwa Radit sudah tidak bersikap seperti tadi pagi lagi. Jangan potong kalimatku. Kenapa kamu meringis? Radit mengulangi pertanyaannya. Hahaha, anggap saja aku gila dan mau berbicara lagi denganmu, kata hati Radit, mencoba mencari jawaban pertanyaan Nada tadi. Harga gaunnya mahal sekali. Itu cukup untuk biaya hidupku 1 tahun, bahkan lebih beberapa bulan. Nada mencibir menunjukkan mimik wajah yang sangat lucu di mata Radit. Hahaha. Radit tergelak tawa melihat ekspresi Nada dan mendengar kalimat yang dikeluarkan oleh Nada. Apa ada yang lucu? Nada mengernyitkan dahinya tak paham dengan maksud Radit tertawa. Lumayan. Ayo makan dulu. Radit lalu berjalan di depan Nada menuju ke arah meja makan, yang sudah dihias cukup indah. Memang sengaja untuk candlelight dinner, lengkap dengan bunga mawar berwarna putih di atas meja. Lilin-lilin yang juga ada di atas meja dan makanan yang sudah tersedia di atas meja. Semuanya masih hangat bagaikan baru disiapkan beberapa menit yang lalu. Wah, pas sekali. Aku sudah sangat lapar dari tadi. Celetuk Nada tanpa memperdulikan ekspresi Radit. Perut Nada memang sudah tidak bisa diajak kompromi ketika melihat hidangan yang ada di atas meja. Duduk. Satu kalimat perintah dari Radit seperti biasanya. Kenapa dia tidak berkomentar ini romantis atau tidak ya? Radit agak bingung melihat ekspresi Nada yang masih datar dengan semua yang sudah dibuat begitu romantis. Sepertinya makanan ini baru disiapkan. Nada celingak-celinguk mencari orang yang menyiapkan makanannya. Tak perlu dicari pelayan dan chefnya. Sudah pulang. Radit yang tahu apa yang sedang dicari Nada menjelaskan. Kenapa dia justru mencari siapa pembuat makanan ini bukannya berterima kasih padaku untuk makanan romantis seperti ini. Viola akan berlari ke arahku dan memberikan kecupan hangat padaku apabila aku memberikan sesuatu yang romantis seperti ini. Apa ada yang salah dengan otaknya? Radit masih belum mengerti cara berpikir otak Nada. Baiklah, selamat makan. Nada tersenyum sangat manis sekali lalu menyuap makanannya yang sudah disiapkan di atas meja. Hah? Apa yang dilakukannya? Sungguh tak ada manis-manisnya. Cara makannya berantakan seperti itu. Apa dia tidak paham kalau romantic dinner harusnya dia bersikap anggun? Radit tidak habis pikir melihat cara makan Nada yang juga cuek tanpa memperhatikan table manner sama sekali. Yang penting perutnya kenyang saat ini. Kenapa melihatku, Tuan? Refleks Nada bertanya kepada Radit ketika matanya menatap ke arah Radit yang sedang menatapnya. Dan tertawa kecil. Apa yang lucu? Kenapa dia menertawaiku seperti itu ya? Apa ada yang aku lakukan salah? Atau memang dia saja yang bermasalah? Kalau saraf otaknya tidak konslet, dia tidak akan menyuruhku memakai pakaian ini hanya untuk makan seperti ini. Dasar orang kaya aneh. Gumam Nada seperti biasa memprotes Radit habis-habisan di dalam otaknya. Kamu berantakan, jawab Radit sambil tersenyum mengejek lalu memakan makanannya. Apa ada makanan di wajahku? Tanya Nada sambil menunjuk ke wajahnya. Memalukan sekali kau, Nada. Apa ada saus atau sesuatu di wajahku ya? Hati Nada sudah sangat malu dengan apa yang dikatakan Radit, tapi Nada masih menutupinya dengan bersikap cool. Harusnya kamu makan perlahan. Untuk makan seperti ini potonglah sedikit-sedikit dagingnya, hingga kamu bisa pastikan potongannya sekecil ini, atau lebih kecil lagi kalau ukuran mulutmu lebih kecil. Radit bicara sambil mengangkat garpunya dan menunjukkan potongan daging yang ada di garpunya kepada Nada, lalu melanjutkan lagi kalimatnya.
Dan baru kamu masukkan dalam mulutmu. Dan pastikan tidak mengenai bibirmu. Jangan lupa, digigit perlahan seperti ini. Dengan detail Radit menjelaskan step by stepnya. Is, kalian orang kaya ribet sekali sih. Makan pun aturannya terlalu banyak. Porsinya sedikit sekali seperti ini. Gak ngenyangin loh. Jawab nada memprotes Radit dan mencibirnya. Makan itu bukan untuk kenyang. Kalau kamu makan untuk kenyang, maka kamu akan menjadi tidak sehat. Makan itu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Radit lalu meminum airnya dan melanjutkan kalimatnya. Lihat yang ada di piringmu. Di sana sudah lengkap kan? Semua kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh dengan porsi yang cukup. Kata-kata tuan bisa diterima kalau ingin memenuhi kebutuhan standar gizi yang ditetapkan oleh ahli gizi. Tapi aku hanya mahasiswa. Untukku itu semua tidak penting. Bahkan aku pernah makan mie instan 3 hari berturut-turut untuk bertahan hidup. Nada tersenyum ke Radit dan melahap makanannya lagi tanpa memperdulikan apa yang tadi sudah diajarkan oleh Radit. Tapi sekarang kau tidak boleh lagi makan seperti itu. Radit sudah menunjukkan wajahnya yang takut. Kenapa dengan Anda, Tuan? Apa Anda baru melihat hantu? Wajah Anda sangat ketakutan seperti itu. Komentar Nada yang kaget melihat raut wajah Radit berubah saat dia telah mengatakan kebiasaannya tentang mie instan dulu. Anakku, selama kamu mengandungnya, kamu tidak boleh makan yang seperti itu. Apa kamu paham? Gizi anak harus diutamakan. Jawab Radit refleks dan sangat cepat kepada Nada. Tenang saja Tuan Radit. Selama aku mengandung anak Anda, aku berjanji akan memberikan gizi yang cukup sesuai standar ahli gizi dunia untuk ibu hamil. Nada tersenyum dan kemudian melahap lagi makanannya. Aku kira apa? Ternyata dia ketakutan kalau aku memberikan anaknya makanan tidak bergizi. Tapi kenapa membahas anak? Jadi dia mengkhawatirkanku karena anaknya. Dia membiayai spa seperti tadi tujuannya adalah anaknya. Dia ingin ibu yang sehat untuk anaknya. Ada sedikit rasa kurang bahagia di hati Nada saat menyadari apa yang baru saja dikatakannya tadi di dalam hati. Apa kamu sudah mengecek? Nada menggeleng kepala. Hari Minggu nanti aku cek. Tanggal periodeku adalah tanggal 18. Dan itu jatuh di hari Rabu minggu depan. Seharusnya sekarang-sekarang ini adalah masa suburku. Nada mencoba menghitung dengan kalender kesuburan wanita. Apa kamu serius? Tanya Radit dengan sangat antusias dan menunjukkan ketertarikannya. Nada mengangguk. Sepertinya Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Selasa. Kisaran itulah. Nada lalu melanjutkan makannya lagi setelah menjelaskan kepada Radit. Dan Nada, aku tanya sekali lagi. Apa kamu serius? Kali ini Radit tampak serius dan menunjukkan aura wajahnya yang dingin dan tegas. Nada mengangguk. Apa ada masalah? Tanya Nada sambil mengambil gelas dan meminum air di dalamnya tanpa memperdulikan raut wajah Radit.